Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 26 April 2024, yaitu hari trading ke-72. Kita ada satu alert yaitu DOIT dan kita akan bahas juga IHSG nanti ya. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Kita minusnya lebih dalam sesuai dengan yang pernah saya posting di Telegram channel bahwa kita menunggu IHSG turun makin dalam menyentuh zona demand. Saya juga sudah cerita di aftermarket close berikutnya ya. Minusnya 1,67. Bapak Ibu, lihat bagaimana trading snapshotnya. Dia hanya opening gap down sedikit seperti positif ya, 0,8. Di 0,8 positif dia pembukaan langsung terjun ke bawah. Lalu terjun terus ke bawah, dia sampai minus 1,67, ada bantingan sedikit di akhirnya. Nilai transaksinya cukup besar ya, 14 triliun, dan yang lebih besar lagi adalah dari hari kemarin adalah asingnya jualan. Ini menjadi catatan Bapak Ibu, jangan dulu beli. Saya buy on weakness-nya harus di bawah kita. Kita cari zona demand-nya, nanti saya akan sharing. Kalau IHSG-nya sudah kena zona demand, baru kita bisa cicil beli. Kadang saham kita tidak bermasalah ya, kadang saham kita baik-baik aja, laporan keuangan bagus, tapi karena sentimen IHSG-nya ini, maka kita harus melihat IHSG-nya apakah sudah masuk zona demand atau belum. Nanti saya jelaskan detail Bapak Ibu, silakan perhatikan dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Oke, asingnya besarnya di BBRI, luar biasa ya, dia aja sudah 2 triliun. Luar biasa nih. Ini kalau lagi diskon BBRI, ingat dulu kita waktu pandemik ya. Pandemik here BBRI itu seperti saham gorengan, volatil. Lalu ada Telkom keluar 2 triliun, 2 miliar, 200 miliar, 250 miliar, dan sementara net buy-nya tidak terlalu signifikan, kecuali di Bank Mandiri ada net buy 115 miliar. Itu dia Bapak Ibu. Di all marketnya asingnya keluarnya 2,1 triliun. Wah, ini besar ya. Year to date kita memang masih ada net buy 7. Jadi ingat deja vu tahun lalu, awal-awal tahun IHSG-nya capital inflow, kita akhirnya net sell juga akhir-akhirnya. Kayak asingnya 46%, lokalnya 54%. Asingnya 46 ya, 46. Jadi memang sedikit saja perbedaannya sekarang karena asingnya jor-joran untuk keluar. Kita harus waspada, jangan dilawan ya Bapak Ibu. Nah, keuntungannya apa kalau IHSG turun? Keuntungannya adalah kita bisa beli di harga murah dengan syarat tidak nyangkut dan tetap punya risk manajemen yang baik. Artinya kalaupun kemarin kena stop loss, ya jangan khawatir lah. Artinya kita terselamatkan. Oke, ini alertnya Bapak Ibu, DOIT. Nanti kita akan bahas menggunakan Telegram bot, DL Bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Jadi silakan join Telegram botnya, Telegram channel juga silakan join, sosial medianya silakan di follow. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini dulu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Disclaimer-nya on, silakan dibaca sendiri supaya kita cepat. Untuk minggu ini Bapak Ibu, jadi kita adakan lagi analisa saham mingguan. Kalau kita lihat marketnya jelek minggu ini, walaupun ada alert, tetap tidak bisa melawan bagaimana IHSG. Ini saya sampaikan. Kadang saham kita tidak masalah, ada laporan keuangan bagus misalnya, tidak ada berita apa-apa, tapi karena sentimen IHSG-nya fear dia, maka terdampak ke semuanya ya secara psikologis. Nah, nanti kita cek juga dengan speedometer. Nah, jadi kita punya ELSA, ESA, ICBP, Bapak Ibu. Bisa nanti Bapak Ibu vote ya. Jadi ada di Telegram channel, Bapak Ibu silahkan join Telegram channelnya atau ada di deskripsi video, Bapak Ibu klik saja nanti join untuk vote. Nah, ini akan kita bahas besok hari Minggu. Jadi kita vote-nya dari kemarin, sudah ada beberapa yang vote ya, udah lumayan juga. Jadi kan Bapak pilih one man one vote ya dan anonymous. Jadi kita akan pilih, Bapak Ibu silahkan pilih satu, nanti kita akan pilih 5 banyak pilihannya untuk kita bahas. Mudah-mudahan pembahasannya alert yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis kita akan bahas dengan data hari Jumat ya. Jadi untuk hari Jumat kita bahas hari ini DOIT. DOIT tidak masuk. Jadi mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang naik PTRO mungkin bagus atau yang lainnya turun,
apa strateginya, silahkan di vote. Mudah-mudahan masuk pilihan terbanyak. Oke, kita masuk ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Di sini Bapak Ibu bisa cek dl_bot. Linknya ada di deskripsi video, hingga Bapak Ibu bisa akses saja. Nanti kita akan lakukan analisa. Bapak Ibu juga bisa ketik sambil mendengarkan, sambil pelajari lagi, diulang lagi nanti ya. Oke. Apa yang kita lakukan pertama-tama di after market close adalah kita cek apa sih alert 7 hari terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat tanggal 22, di sini tanggal 26 hari Jumat kemarin Bapak Ibu ada DOIT. Nah, kemarin-kemarin yang saham-saham yang muncul di sini nih kita sudah pilih dari sekian banyak alertnya, kita pilih 10, kita voting ya. Bapak Ibu votingnya bisa join Telegram channelnya. Di sini ada Telegram channel Bapak Ibu. Di sini ya, Deep Learning. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih ya. Jadi masuk dulu ke Telegram channel Deep Learning, ada di deskripsi video juga. Nanti Bapak Ibu bisa vote dari yang alert-alert tadi, di vote ya. Sekarang ada 63 orang yang memilih. Jangan lupa untuk vote, nanti kita besok akan bahas secara detail. Oke, ini ada alert DOIT, kita akan bahas DOIT, tapi sebelum itu kita lakukan screening dulu. Mungkin selain DOIT ada alert lain atau rekomendasi lain yang bagus dari Telegram bot, saham yang bagus. Kita bisa cek juga kalau mungkin ada DOIT, nah berarti DOIT pantas untuk kita pertimbangkan atau analisa lebih lengkap. Oke, kita cek juga namanya Rekom. Rekom ini adalah screening saham yang menggunakan data end of day. Kalau kita lihat datanya tanggal 26 sudah benar Bapak Ibu, BBRI bearish. Di sini kita bisa lihat beberapa yang perlu kita waspadai karena market memang sedang menuju zona demand. Nanti saya jelaskan lebih detail atau nanti saya buat khusus untuk pembahasannya video singkat tersendiri. Ini ada BBRI, Bevin ya Bapak Ibu, DRMA. Jadi dia bearish, WNFR sign of weakness lagi, WNFR. Kalau dari volume price kita lihat sinyal VPN tidak ada yang bagus Bapak Ibu. Kalau dari BDT ada Bevin, silahkan nanti kita bisa cek Bapak Ibu dengan saham Bevinnya. Lalu kita lihat candle patternnya untuk price action. Ini bearish. Energi bullish harami ya. Bearish. MTMH hanging man. Ini turun terus ya Bapak Ibu. Lalu semuanya bearish. Memang marketnya lagi jelek tapi tetap tidak apa-apa. Justru begini. Kalau market lagi jelek, biasanya itu kita susah cari rekomendasi saham. Maksud saya gini, kalau marketnya lagi bagus, biasanya banyak artis-artis saham yang bermunculan. Tapi kalau lagi jelek, itu biasanya semua tiarap itu. Nah, sekarang justru market jelek, coba kita bikin analisa weekly-nya dan kita bahas ya Bapak Ibu. Kalau marketnya gampang, tutup mata, semua bisa profit. Tapi kalau market susah itulah kita harus gunakan money management, risk reward ratio dan sebagai macamnya. Golden Cross ada WNFR, dia Golden Cross perlu dicek benar bagaimana emasi di Golden Cross-nya. Lalu dead cross-nya ACS BMN Silo, dead cross. Oke, DOIT break up, PTRO juga kemarin. PTRO kemarin sudah alert, sekarang dia keluar lagi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ini masuk ke weekly stock analysis kalau PTRO mau dibahas. Lalu yang lower downtrend breakout dia membentuk new low, berarti hati-hati, ada BBTN, BBRI, BTPS. Ini turun terus BTPS, harganya katanya sudah murah, di bawah PBV-nya sudah di bawah 1. Lalu yang lain-lainnya silahkan ya Bapak Ibu dicek. Sekarang kita lihat ada nggak saham ledakan volume. Ya, kalau market jelek biasanya nggak ada. Karena yang direkam adalah saham yang bagus dan volumenya meledak. Kalau sahamnya bearish, lagi panic selling, volumenya meledak, ya nggak perlu dicari ya. Oke, tidak ada saham ledakan volume. Kita lihat sekarang SCR Extreme. Ini apakah sudah semakin banyak yang extreme untuk buy on weakness? Wih, banyak ya Bapak Ibu saham-saham yang extreme fear, ya fear, archie fear, ya semuanya sudah fear. BBR ini sudah extreme fear. Bapak Ibu cek nanti apakah dia di zona demand atau tidak pakai VBP. Kalau dia sudah di zona demand bisa kita buy on weakness. Bevin, BJBR juga extreme fear setelah dia dividen. BJTM juga, BTPS yang extreme fear turun terus dia, harganya sudah murah, tinggal nggak tahu nih ada demandnya juga atau tidak. Karena membentuk new low dia. All time low malah, kalau nggak salah ya.
MAPI, Roti, SMA nih cari saham-saham yang bagus nih. TLKM, SMFIR ya bisa diawasi Bapak Ibu. Kalau udah masuk zona demand kita bisa buy on weakness. Masuk zona demand aja Bapak Ibu pakai chart VBP, misalnya VBP BBRI misalnya ya, misalnya. Dia sudah ekstrim fear. Oh nggak kelihatan. Oh iya, ini di bawah ini zona demand-nya. Ini mantul dia ya. Harus cek pakai VBP weekly. Ini saya tambahin karena memang eh, kita punya waktu kosong. Maksudnya cuma ada satu saham. Jadi kita banyak waktu ya, weekend. Jadi saya bisa sharing ilmu. Iya sedikit lagi. Oh udah masuk ya. Jadi BBR ini Bapak Ibu bisa untuk buy on weakness. Zam, dia sudah masuk. Zonanya besar juga di sini. Nanti kalau dia masuk ke sini yang paling strong, ya inilah atau ini satu atau di sini ya. Sedikit lagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau dia masih turun ke bawah, zona ini bisa buy on weakness. Ini contohnya, kalau sudah ekstrim kita bisa buy on weakness. Mungkinan dia tes akan naik ke atas. Begitu ya Bapak Ibu untuk BBRI, tapi sayang karena tidak ada alertnya, saya tidak bisa bahas, cuma kasih gambaran lah. Kalau dia sudah speedonya sudah ekstrim, kita cari di chart VBP ada nggak zona demand. Kalau dia ekstrim grid, kita cari zona supply untuk sell on strength, itu gunanya. Oke, ini BBRI siap-siap untuk reaksi buy on weakness ya, tapi tidak akan dibahas detail. Atau nanti dibuat video tersendiri lah. Oke, itu udah ekstrim. Sekarang kita akan lihat SCR panik ya. Ada nggak doit di mana? Kalau doit panik mungkin dia habis panik terbitlah hope. Ini berbeda ya. Ini kalau pakai SCR itu berarti rotasi bintang daily star. Ini ada saham-saham yang sudah panik Bapak Ibu. Berapa saham BBCA panik ya nih. Udah panik di dalam panik. Bisa diawasi kalau dia sudah berbelok ke hope, arah hope dia bisa masuk. Doit ada nggak? Ada di sini doit, panik, semua panik nih Bapak Ibu. Silakan nanti pakai star rotation ya, star rotation nama sahamnya. Oke, sekarang kita lihat SCR Hope. Apakah masih banyak juga yang berada di Hope? Adi, Akra Hope, Wim Hope. Nanti bisa dicek ya Bapak Ibu sendiri pakai star rotation, pakai star misalnya Wim ya. Nah, itu bisa cek sendiri. Oke, atau Bapak Ibu bisa cek daftar perintahnya untuk screening, bisa ketik help. Nah, ini screening-screening yang Bapak Ibu ada grid, fear, panic, hope, ledakan volume, undervalue, extreme ya. Bapak Ibu ini perintah-perintah yang akan kita lakukan. Untuk tutorial Bapak Ibu ketik saja tutorial. Oke, ini tutorial. Kemarin ada yang bertanya, saya berminat dengan alert bot-nya, apa ini tutorialnya, apa itu deep learning untuk trading yang menjadi basis keluarnya alert bot, sudah ada tutorialnya ya. Di sini juga tutorial volume percentage bisa dilihat. Baik, kita akan bahas composite, VPA. Kita mulai dengan Speedo dulu. Ini urutannya Bapak Ibu. Di Telegram botnya silakan akses, lalu ketik perintah seperti urutan. Kalau mau ikut urutannya boleh. Kita cek dulu Speedonya, cek rotasi bintangnya gitu. Speedo, composite. Kita bahas composite dulu. Oke, composite sekarang fear. Beberapa saham sudah ekstrim tapi composite-nya masih fear ya, belum masuk ke ekstrim. Beberapa saham yang extreme fear dicek tadi seperti tadi BBRI dicek di VBP-nya, kita akan lihat dia apakah sudah bisa buy on weakness atau belum. Ini kalau composite masih berada di fear artinya supply-nya masih besar. Supply untuk composite ini masih besar. Kalau terus supply-nya masuk dia akan terus turun sahamnya gitu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke Star Channel ya. Lihat, IHSG-nya turunnya dalam 1,6. Artinya secara relatif, saham sektoralnya yang cuma turun 0,5 dia akan seolah menguat seperti ini ya. Jadi kita lihat, properti relatif terhadap komposit. Jadi pergerakan sektor, ADX sektor, bergerak relatif terhadap komposit. Ya, ingat, harus pakai kalimat relatif. Dan kita harus lihat minus 1,6. Nah, berapa saham yang seperti saya sampaikan, dia mungkin hanya 0,6, 0,2 atau 0,3 sektoralnya bergerak.
maka dia tampak menguat seperti ini. Edik Finance, secara relatif dia tampak menguat. Kenapa? Kompositnya turun dalam, jadi seolah-olah dia bergerak menguat, properti bergerak menguat. Relatif terhadap pergerakan komposit, tentu harus ditambah kalimat itu. Non-cyclical menguat relatif terhadap komposit. Basic, nah ini basic, dia tetap melemah. Artinya apa? Dia turunnya lebih dalam dari pergerakan komposit untuk sektor basic. Dia lagging ya. Kesehatan tampak menguat relatif terhadap komposit. Infra menguat relatif terhadap penurunan IHSG. Ya, infra menguat ya, cyclical menguat. Kalau kita lihat energi, energi nggak kelihatan nih relatif terhadap komposit. Cyclical menguat. Jadi karena kompositnya melemah, jadi beberapa saham tampaknya menguat. Nanti berapa sektor. Lalu nanti Bapak Ibu bisa bandingkan saham terhadap komposit dan saham terhadap sektornya. Tentu ada berubah variasi. Nah, sekarang kita akan lihat dulu untuk VPA-nya. Kita mulai dengan pembahasan volume price analysis. Kita mulai dengan chart price volume. Tapi saya mau cek bulanan dulu, composite. Oke, jadi ini adalah chart monthly. Kita tidak trading menggunakan chart monthly, tapi pattern besarnya bagi trader seperti saya yang menggunakan wake-up analysis, dia membutuhkan strukturnya. Strukturnya hanya bisa dilihat di time frame besar. Kalau melihat 5 menit, 1 jam itu tidak bisa. Daily aja kadang-kadang kita tidak bisa melihat lebih besar. Kita harus lihat paling tinggi yaitu monthly ya. Bapak Ibu bisa lihat patternnya begini. Ini marking up, lalu di sini distribusi, setelah distribusi marking down, lalu ada akumulasi sedikit. Ini terjadi panik ya. Marking up, ini distribusi, sekarang delete. Kita lihat punya lower Donchian di 6542. Jadi dia biasanya akan mendekati ini. Untuk naik tinggi, dia harus mendekati mid Donchian, lower Donchian-nya dulu. Bahkan jebol ya. Ini kejadian jebol ini kalau kita lihat di data 20 tahun hanya terjadi 2 kali. 3 kali. Satu waktu Lehman Brothers, kedua pandemik, satu lagi 97. 98. 98 datanya belum cukup signifikan ya Bapak Ibu. Volumenya berbeda, kecil. Oke, kita lihat sekarang bulanannya, kita sempat ada uptrust di sini. Monthly-nya dia cucuk atas lalu turun bawah. Targetnya sepertinya dia akan mengejar ini karena di sini banyak demand. Mungkin dia akan mengejar demand di sini, tapi di tengah-tengahnya ada demand yang di break, supply yang di break menjadi demand. Mudah-mudahan untuk, kalau optimis saya, dia membentuk harapannya naik break lah. Apakah dia turun dulu? Mudah-mudahan dia tidak mengikuti pattern ini. Paling nggak dia paling jauh tuh dia mantul di mid Donchian lah. Karena untuk jebol harus ada kejadian extraordinary seperti pandemik ya. Sekarang kejadiannya apa? Perang. Tapi kan perang Israel itu kan dampaknya ada dua. Bagi ke komoditas akan volatile, emas akan naik gitu ya. Tapi yang paling besar sekarang dampaknya adalah suku bunga. Oke, Bapak Ibu, kita lihat monthly-nya banyak liburan bulan Aprilnya, jadi dia monthly-nya belum bisa kita lihat juga karena belum akhir bulan juga ya. Sedikit lagi. Sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Untuk chart bulanan hanya ada di VBP. VPA ya, volume price. Sekarang kita turun ke monthly, weekly. Tadi setelah kita lihat monthly-nya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada tadi lanjutan dari marking up. Lalu ini distribusi, belum distribusi ya. Kita belum bisa katakan distribusi. Karena belum jebol bawah atau belum jebol atas. Sempat dia close atas lalu dia turun lagi. Itu tidak valid ya. Ini jadinya malah menjadi uptrust. Uptrust, nanti kita lihat di daily dia ada the best time for selling. Sekarang dia turun ke bawah, ini dijebol, berarti sudah patah pattern low, high, high, low, higher, high. Oke, dia turun. Sekarang dia turun, kalau kita lihat dari sini, menjadi pattern baru, uptrust, ini adalah high, higher, high, ini low, yang dia tunggu adalah naik ke atas membentuk low terhadap high, baru dia turun ke bawah membentuk lower low. Inilah composite kalau lihat dari pattern. Kalau nanti pattern daily-nya tentu sini menjadi marking up, ini adalah distribusi, ini sebenarnya marking down. Itu adalah wake off.
Wake off analisa nanti kita lihat di daily lebih detail lah. Kalau ini kita hanya butuh melihat setelah terjadi uptrust, ada low, kita tunggu dia untuk ini high, dia low, kita membentuk low terhadap high ini, setelah itu dia turun ke bawah ya. Oke, untuk weekly kita punya 7008 batasnya ya Bapak Ibu. Kalau bisa kena stop loss di sini, apa boleh buat, kita exit, usahakan dapat cash. Lalu kita tunggu di mana? Di bawah ini karena bermainnya nanti di monthly. Strong demand berada di monthly. Oke. Kita lanjut dengan VBP weekly composite. VBP weekly chart VBP untuk weekly untuk composite adalah cara kita mendeteksi di mana supply and demand area ya. Kita lihat tadi IHSG masih berada di zona fear ya, di speedometer, berarti masih bisa turun ke bawah. Dan kita lihat di manakah zona supply and demand. Yang jelas ini adalah strong demand. Ini adalah strong demand untuk IHSG ya, untuk hari ini, untuk penutupan tanggal 26 hari Jumat 26 April. Kita lihat ini tadi marking up. Ini adalah distribusi, ya sudah bisa dikatakan distribusi kalau di daily karena dia sudah break ini. Ini adalah uptrust. Uptrust belum valid, dia divalidasi oleh candle ini, ya. Jadi valid sekarang uptrustnya dia akan turun. Penurunan ini diikuti oleh peningkatan volume ya, Bapak Ibu. Jadi sudah valid, dia akan, kalau ini adalah the best time for selling di weekly, maka dia mudah-mudahan memberikan second chance to sell. High, low, low, high. Nanti dia akan membentuk lower low, mudah-mudahan rebound di sini. Ya, ini demand zone, strong demand untuk posisi buy on weakness. Artinya kita masih harus sabar Bapak Ibu. Kalaupun ada second chance, kalau tidak ada second chance to sell di weekly, mungkin di daily-nya ada. Karena di weekly-nya ini Bapak Ibu naik di sini, dia tidak ada ini ya, tidak ada reboundnya, dia naik aja candle, ini bisa juga turun terus. Jadi kanan kiri sempurna. Yang pasti ini menjadi posisi buy on weakness, oke? Itu weekly-nya. Sekarang kita masuk ke daily VPA composite. Ini adalah price volume analisis untuk daily. Nah, ini kita makin perjelas lagi. Pertama, kalau untuk membahas ini kita lihat sinyalnya adalah day move indicate strength, volumenya besar, spreadnya besar, bahaya. Bahaya ya. Artinya, kalau kita lihat tadi ini uptrust, high, low, higher high, lower low ya. Nah, ini low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low. Sekarang low terhadap high, dia mengejar membentuk lower low. Jadi patternnya ini adalah marking up, distribusi, marking down, dan sudah di wake off fase E. Kalau wake off fase E, jangan coba-coba buy on weakness sebelum kita ketemu demand zone. Jadi demand zone-nya nanti kita lihat di sini. Dan ini catatan sekali lagi ada gap. Jadi Bapak Ibu mungkin agak panjang rentangnya karena paling enggak saya sih mengejar supaya gap ini tutup. Nanti silakan dicek. Oke, ini marking up, MU, ini distribusi, ini marking down atau MD. Ini the best time for selling, second chance to sell, dia turun. Jadi di daily-nya sudah memberikan kesempatan. Bagaimana dengan volume price analysis, candle by candle analisisnya? Lihat, spread-nya besar, ya, dan divalidasi oleh volume karena dia mengatakan di atas rata-rata. Hanya saja sedikit membentuk downtrend ya. Oke, sedikit membentuk downtrend di atas rata-rata. Mungkin sedikit lagi ya. Besok mudah-mudahan dia cuma cucuk naik, jadi ekornya akan membentuk demand zone. Untuk itu kita bahas di VBP. VBP composite. Ya, jebol sedikit moving average-nya. Tadi saya menyangka bahwa moving average 200 ini akan kuat. Ternyata dia jebol, berarti fasenya sudah flipping ya Bapak Ibu. Sekarang apa boleh buat? Kita harus mencari demand zone. Demand zone di mana kita akan buy on weakness, ini dia namanya demand zone ya. Jadi untuk
buy on weakness, kita akan tunggu di sini. Kalau dia bentuk lower low, dia akan mantul. Disinilah mulai kita beli. Sampai mana? Sampai gap ini. Kalau ada duit lebih, agak konservatif, kita berharap doakan buy on weakness sampai bawah. Tapi ini demand zone, ini juga demand zone, ini ada gap. Jadi memang kriteria yang masuk supaya dia kembali ke zona akumulasi ya. Seperti itu. Oke, saya rasa jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagian orang berdoa seperti saya berdoa IHSG tambah turun tambah dalam. Kenapa? Saya tahu kalau dia turun, buy on weakness saya di mana dan stop loss-nya di mana, risknya kecil atau besar saya sudah ukur. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop trading as a business, dipakai lagi ilmunya ya, dipakai lagi. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bikin workshop lagi. Oke, selesai sudah untuk composite. Saya sudah jelasin, Bapak Ibu bisa nanti analisa sendiri, akses robotnya, bisa ditarik-tarik garis di manakah zona demand-nya. Sekarang kita akan bahas DOID, alert DOID. Ya, ini cuma satu, jadi kita bisa cepat saja. DOID ini bukan alert yang fresh. DOID ini sudah bergerak lama, freshnya kapan? Sejak bulan Maret. Jadi sudah 2 bulan nih alert terus. Dia sudah naik tinggi nih Bapak Ibu. Dan kalau tidak salah ada RUPS ya. Jadi DOID dia sudah sejak freshnya ada di 7. Jadi belinya harusnya di sini, lalu beli di sini. Sekarang sudah alert keempat dan sudah bulan kedua. Rotasi bintangnya sudah bergerak jauh nih. Tapi tidak apa-apa, kita akan bahas juga Bapak Ibu sebagai pembelajaran bagi Bapak Ibu yang sudah punya beli DOID. Jadi tahu harus berbuat apa. Kalau ada saham yang lain juga seperti ini, alertnya sudah 4, sudah 5, tahu harus berbuat apa. Namanya juga belajar ya. Oke, setelah kita tahu alertnya, kita cek dengan Speedo DOID. Kita cek alert untuk mengetahui dia fresh atau tidak. Ini jelas sekali, DOID tidak fresh. Dia alertnya sudah sejak bulan lalu. Jadi belinya sudah telat. Kalau mau beli, tunggu dia turun dalam. Tapi nanti orang yang turun dalam yang sudah punya doanya supaya naik tinggi pula, bertabrakan doa kita. Speedo DOID. Apa yang terjadi dengan DOID di saat market lagi sulit? Extreme greed, sudah saatnya sell on strength. Kalau ketemu supply zone-nya, oke. Ekstrim dia Bapak Ibu. Jadi kalau ekstrim ini boleh dikatakan mungkin besok atau 2 hari lagi IHSG DOID akan mengalami penurunan karena dengan extreme greed dia memancing supply untuk masuk. Bagi Bapak Ibu yang mau sell on strength bisa dilakukan di saat ini, tinggal cari zona supply-nya. Nanti kita akan lihat caranya ya. Oke, sekarang kita lihat dengan Star DOID. Ini adalah rotasi bintang untuk saham DOID. Mungkin tanggalnya agak meleset sedikit ya, karena kemarin saya lihat ada kendala. Ya ini tanggalnya 27, harusnya tanggal 26 ya. DOID kalau kita lihat, dia bergerak terjadi akselerasi. Ditambah dengan komposit yang semakin melemah ya. Nanti kita bandingkan juga dengan sektor energi. Sepertinya dia memang leading ini, bergerak menguat relatif. Oke, dia terjadi akselerasi terhadap komposit. Sekarang kita lihat weekly-nya. W-star. Kan kalau di daily kan dia sudah grid. Kalau grid demand-nya masuk terus, ya kalau supply-nya masuk dia akan bergerak berbelok ke arah fear. W-star DOID. Apakah masih bisa untuk jangka panjang kalau yang nggak mau sell on strength? Kalau yang mau sell on strength kan mainnya agak cepat. Oke, DOID terus menguat, sudah valid di hari Jumat. Jadi seperti saya sampaikan, kalau mau beli DOID itu 1, 2, 3, 4. Ini 1 bulan yang lalu, 1, 2, 3, 4. Jadi belinya di sini waktu alert pertama di bulan Maret ya. Jadi kalau kita pakai chart weekly-nya memang di sini habis panik terbitlah hope, nanti dia akan naik ke atas kalau momentumnya meningkat. Nah, kalau dari chart weekly-nya dia malah bisa dipegang sampai mungkin 2 bulan lagi lah ini. 8 bintang lagi. Kalau dia sudah crossing ini, maka kita bisa exit. Kalau mainnya jangka panjang. Setiap orang kan beda-beda ya stylenya. Oke, sekarang kita lihat Star S. Kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor energi, bukan komposit. Bagaimanakah dengan DOID? DOID leading ya Bapak Ibu. Di saat yang saham-saham energi lainnya secara relatif melemah,
dia menguat. Ini termasuk PTRO, Bapak Ibu di sini PTRO menguat, ADMR melemah, AKRA melemah, ITMG melemah. Yang menguat adalah hanya ELSA, DOIT. ELSA ada di voting, silahkan dipilih. PTRO juga, DOIT hari ini. Ya. Jadi DOIT ini bergerak berbeda sendiri. Ada sesuatu yang berbeda karena pergerakannya terus menguat relatif terhadap sektoralnya maupun relatif terhadap komposennya. Ini selamat bagi yang sudah punya DOIT ya. Kalau nggak mau sell on strength juga nggak apa-apa. Pakai chart weekly untuk menentukan target. Yang penting stop lossnya sudah bisa dinaikkan mungkin. Kalau besok mau nambah, mungkin bisa buy on weakness. Karena biasanya kalau udah ekstrim dia akan turun. Oke, kita lihat lanjut sekarang VPA. Kita nggak usah pakai volatilitas karena dia sahamnya cuma satu. Kita cek dengan VPA weekly. Oh, monthly lah ya. Monthly DOIT. Sekarang kita masuk ke analisa price volume. DOIT untuk chart weekly-nya dari volume price pattern-nya seperti ini ya. Jadi suatu saat dulu DOIT ini siklusnya sempurna sekali ya. Jadi ini adalah fase akumulasi Wyckoff analysis ya. Ini Wyckoff structure, ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi berapa bulan ya? Ya, panjang juga distribusi. Ini disebut dengan uptrust atau stepping out, bisa juga. Ini disebut dengan marking down. Marking down, D-O-W-N, ke bawah. Oke, struktur besarnya Wyckoff. Nah, sekarang Bapak Ibu, dia coba bergerak pattern baru. Ini low, ini high. Ini adalah high terhadap low, ini higher high, ini high terhadap low. Mungkinan kalau target Bapak Ibu, kita kalau mau jangka panjang targetnya di sini lah ya, ini dulu. Atau ini 570 dulu lah. 570 dulu ya Bapak Ibu. Jadi targetnya 570 jual mungkin jual 30%, naik sini jual 50%, nanti sisanya let profit run. Seperti itu. Karena kita tahu struktur besarnya sudah terbentuk, biasanya di sini banyak supply. Banyak orang nyangkut ini di 1900, banyak orang nyangkut di DOIT. Kenapa saya tidak mengatakan, oh ini kita targetnya paling tinggi saja. Lihat perbedaan volume. Karena kita volume price analysis, kalau naik juga kita lihat volumenya. Ya, kita lihat volumenya. Pak, ini kan besar. Iya, betul. Tapi targetnya itu nanti let profit run. Sekarang kita realistis saja lah. Di sini bisa jadi target ya 900. Yang ada begini-begininya. Pullback bisa jadiin target. Oke, saya jelasin itu di dalam workshop, di dalam kelas ya. Karena penjelasannya panjang. Sekarang kita lihat VPA weekly DOIT. Kita turun ke DOIT. Oke, kalau weekly DOIT-nya kita nggak kelihatan, ya nggak terlalu kelihatan karena memang dia agak volatile dari di weekly-nya. Ini tadi saya bilang low, ini high, high low. Dia coba high high. Kalau kita tarik garis trend, malah begini kan? Dia membentuk triangle kan? Makanya target yang terdekat ini saja dulu. Nggak usah muluk-muluk. Di sini jual 25% atau 30% ya Bapak Ibu. Oke, dia naik, dia turun. Nah, ini low, high, high low, higher high. Nanti dia akan membentuk high low, high high. Seperti itu. Naik kenaikannya pasti ada zigzag. Maaf. Volume sinyalnya authorized bullish sign untuk sinyal weekly-nya bagus, tapi kalau dia mau naik tinggi dia harus pullback dulu. Dia naik tinggi harus ada pullback dulu. Jadi pullback ini bagi yang mau masuk mungkin bisa ditunggu di sini nih. Atau 456 dia akan turun ke 456 untuk buy on weakness. Oke, paling nggak ini kepanikan dalam minggu yang terjadi di sini bisa ditutup dulu. Masalah cerita lainnya biarkan let profit run, stop loss-nya dinaikkan. Itu saja. Volumenya besar, spread-nya besar, close high ya. Itu kalau kita lihat weekly-nya. Sekarang kita turun ke daily. Begitu caranya Bapak Ibu. Terlepas apakah DOIT Bapak Ibu punya atau tidak, lihat di saham lainnya ya. Caranya sama, diturunin dari monthly, weekly ke daily untuk volume price-nya. Karena monthly hanya ada di chart VPA. Sekarang kita lihat di sini. VPA sinyal. Volumenya besar untuk daily ya. Close-nya low. Low artinya dia di bawah 50% atau sekitar 30%. Volumenya besar. Spread-nya di atas rata-rata. Jadi ada, oke, ya ini volumenya sedikit di atas rata-rata. Bagaimana dia panic selling di sini? Panic selling, auto reaction secondary test.
Silent climax, auto reaction, secondary test, dia sign out weakness, tes lagi apa yang ada di tes. Jadi sudah double bottom untuk di weekly atau daily-nya sudah kelihatan. Ini adalah the best time for buying. Yang di sini ya, atau di sini sama saja Bapak Ibu. Ini disebut dengan the best time for buying. Oke, setelah dia the best time for buying, dia akan turun. Ini disebut dengan kesempatan second chance, kesempatan kedua untuk membeli, to buy. Sudah, ini adalah pembatasnya, fase C, the break, second chance, baru naik ke atas. Sekarang dia sudah fase E ya, ini fase D-nya segini, dia sudah break lagi. Nah, ini ada low, high, high, low, higher, high. Nanti dia akan turun dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tunggu di bawah sini. Turun ke sini, mudah-mudahan dia naik ke atas ya. Jadi bagi yang mau buy on weakness sudah keburu tinggi bisa tunggu di sini. Stop loss di mana? Di bawah ini. Jadi kalau ada yang seperti saya sampaikan, yang penting kalau ada yang membuat analisa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu trading harus dijelaskan stop loss di mana. Ini kan swing, berarti ini stop loss-nya, ini 2 tick di bawahnya. Saya nanti bisa kita cek berapa sih harga ini. Naik ke atas, dia akan turun ke bawah untuk pullback sebab sudah extreme greed. Kita cek dengan VB Evol Doit. Evol Doit adalah untuk mencari power box dan kita mencari stop loss dengan melihat ada nggak power box yang break. Ya, stop loss-nya belum kelihatan swing ya. Jadi stop loss-nya tadi di sini masihnya. Kok nggak salah Bapak Ibu. Stop loss-nya tadi di mana ya? Di sini. Ini ya. Di sini sekitar di sini. Iya, masih di sini ya Bapak Ibu. Stop loss-nya di sini. Harusnya sudah bisa naik. Kalau mau yang agresif, ini kan ada merah nih ya. Ini dia break. Di sini stop loss-nya sudah bisa. Kalau yang agresif. Yang konservatif, tunggu dia untuk swing low dulu, tunggu dia naik. Baru nanti. Karena ini masih expensive ya Bapak Ibu. Kita expensive, kita tunggu retracement untuk kebentuk, dia break, baru kita. Kenapa? Saya tidak melihat power box yang signifikan, makanya saya tidak berani. Kalau tipenya konservatif, stop loss-nya belum naik karena masih ada kesempatan untuk buy on weakness. Berikutnya kita akan lihat VBP Doit. Ya. Dimana kita mau buy on weakness juga bisa pakai chart ini, supply and demand. Dimana mau jual juga bisa. Jualnya tadi seperti saya sampaikan, ini ada candle merah. Ini adalah supply zone. Ya, kelihatan supply ini pakai chart weekly atau apa nih? Oh, nanti dulu ya. VBP weekly dulu, VBP weekly Doit. Setelah itu baru ke daily. Karena saya ingin melihat gambaran besarnya, di mana sih target untuk melihat jualannya. Oke, ya. Kalau pakai chart VBP dan ini weekly dulu ya. Hanya melihat gambarannya, jadi kita bisa tidak bertabrakan. Oke. Di sini Bapak Ibu ada supply, karena close di sini. Supply ini dites oleh ini. Dia turun ke bawah, berarti ini menjadi target dulu lah, karena ini adalah candle merah, ini adalah candle panic selling, Bapak Ibu, sell mother candle. Jadi kalau dia naik ke atas, kita jualnya di sini. Silahkan nanti ditarik garisnya berapa ya. Oke, kalau mau beli di mana? Turun, buy on weakness. Sepertinya ini ada. Yang strong sih ini. Ya. Kalau pakai weekly, di sini juga bisa ambil aja high yang ini. Jadi kalau turun, zona buy on weakness-nya di sini. Turun ya. Di situ karena kita mulai ada ini nih Bapak Ibu. Ini ada demand zone mulai, baru sini yang paling kuat disebut dengan strong demand zone. Jadi mulai dari sini. Kalau pakai weekly, stop loss-nya di bawah swing low ini. Low, high, high, low, higher, high. Ini kalau pakai weekly. Tapi kan kalau pakai weekly terlalu lebar, kita pakai daily aja lah.
VPE risknya terlalu besar. VPE DOIT. VBP volume by price DOIT. Nah, jadi target tadi itu di sini saja dulu ya, nggak muluk-muluk. Ini disebut dengan sell. Sell itu sell mother candle ya. Ini dia ya. Ini dia, yang candle merah ini. Jadi target kita jualannya di sini. Oke. Saat ini di atasnya ada supply zone. Kelihatan sekali. Ini dia panjang. Coba dites oleh ini. Begitu dia kena, supply-nya masuk. Dan dia sudah extreme greed. Artinya, karena dia sudah extreme greed, terlalu greedy, maka memancing supply untuk masuk mengambil profit taking atau exit. Soalnya di sini banyak yang nyangkut ini Bapak Ibu. Ketika dia turun dalam, ini orang-orang yang nyangkut. Mungkin termasuk beberapa orang dari kita yang nyangkut di sini. Jadi ketika dia turun dalam, dia akan tahan. Begitu dia naik, dia coba exit ya. Dia coba exit, maka supply-nya meningkat. Kalaupun besok ada naik ke atas, dia akan turun dulu. Karena supply-nya tersentuh. Jadi kalau besok turun, nggak usah kaget karena ada supply. Lalu kalau kita buy on weakness di mana? Ini lihat swing low-nya. Ini di sini aja lah. Zonanya di sini buy on weakness 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot sampai bawah gitu ya. Stop loss di sini. Jadi kalaupun besok masuk kita kena exit, kena stop loss, ya risknya kecil. Oke, itu dia Bapak Ibu. Buy on weakness-nya di mana? Sekarang kita akan lihat wave DOIT. Ini wave volume. Oke. Ini zigzag Bapak Ibu, semacam Elliott wave ya. Jadi wave-nya sudah ekspansif, low, high, high, low, higher, high ya. Jadi wave-nya sudah terjadi perubahan tren di sini dan dia melanjutkan ekspansif wave. Tinggal kita tunggu dia retracement untuk membentuk wave berikutnya. Lalu kita lihat valid nggak? Wave volume di sini terjadi perubahan tren. Lihat, ini membentuk low. Lalu dia membentuk new high. Di sini valid ya. Kenapa? Ini sudah lebih besar. Jadi valid. Valid itu dia wave retracement berikutnya tidak boleh lebih besar volumenya. Ternyata dia kecil. Berarti valid. Ini tidak membentuk new low. Di sini sudah valid terjadi perubahan tren. Sekarang kita lihat ini. Dia sudah lebih tinggi daripada yang ini. Ya, jadi mudah-mudahan dia naik terus bergerak. Masih bisa development. Nanti kalau dia muncul merah, tidak boleh lebih tinggi dari yang wave puncak ini Bapak Ibu. Jadi dia melanjutkan. Jadi saat retracement, wave volumenya tidak boleh lebih besar. Kalau lebih besar volumenya, berarti terjadi perubahan tren. Itu disebut wave volume. Dia bagi kita yang volume price analysis mengatakan bahwa Elliott wave itu keren. Karena thinking in the wave. Saham itu bergerak zigzag. Tetapi dia tidak punya validasi, volumenya tidak ada, maka dibuatlah wave volume untuk memvalidasi. Oke, jadi ada koreksi terhadap Elliott wave, sebagaimana volume price analysis mengkoreksi orang-orang price action trader, kok nggak pakai volume gitu. Sekarang kita lihat DOIT, bagaimana asingnya. Untuk DOIT, asing. Dominasi rasio adalah perbandingan antara lokal melawan asing. Untuk hari ini, untuk satu hari kemarin, asingnya 11%, lokalnya 87%. Boleh kita katakan asingnya tidak dominan ya, kecil saja. Baik itu dalam 5 hari, 20 hari. Kalau kita 50 hari, dia 35%, kecil saja. Oke, itu dominasi rasio lokal versus asing, saham DOIT. Sekarang kita lihat untuk foreign flow, PIF DOIT. Apakah berapa sih nilainya? Sebentar, kok lama? Oke, ini adalah foreign flow, chart PIF untuk DOIT, delta makmur ya, delta dunia makmur. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kemarin asingnya masuk 1,92 miliar, dalam 5 hari masuk 9,62 miliar, dalam
20 hari 7 miliar. Dalam 60 hari asing masuk 1,39 lebih rendah daripada 20 hari. Dalam 1 hari ternyata kemarin-kemarin dia net sale. Kalau kita lihat chartnya ya Bapak Ibu di sini, ya dia turun. Nah, di sini udah mulai naik lagi. Jadi ada korelasi saat asingnya asingnya turun, agak lagging ya. Mulai di sini asingnya masuk, sahamnya naik, ya. Sekarang asingnya masuk, sahamnya juga naik. Jadi ada korelasi sedikit dengan pergerakan saham. Besok, Bapak Ibu, yang mau buy on weakness bisa tunggu di 472, 462, 450. Kalau konservatif bisa sampai bawah, stop loss-nya di 422. Sekali lagi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu trading tidak melihat analisa, tidak memberitahu di mana stop loss, tinggalkan itu. Stop loss-nya 422 kurang 2 tick berarti 418. Ini stop loss wajib bagi konservatif ya. Jadi mungkin besok dia bisa turun ke bawah karena sudah ekstrim. Sampai bawah sini stop loss-nya ya. Kita nggak tahu nih, kalau dia close di 422 berarti swing low ini gagal dan warning bisa exit. Berikutnya Bapak Ibu kita akan lihat tren DOIT. Trennya bagaimana untuk saham DOIT? Dia pasti sudah uptrend ya Bapak Ibu. Kelihatan tadi. Full year 2023 Q-on-Q-nya growth 23%. Bagus ya, dia under value Bapak Ibu kalau percaya. Buy rate-nya sudah naik 6,25 Bapak Ibu. 10 year government juga 7,14. Oke, kalau kita lihat pattern-nya low, high, high low, high high, lower, pattern-nya pendek dia lower low ya. Jadi kalau pattern panjang ini menjadi higher high. Kalaupun besok mau beli, kita tunggu aja di daerah support ini nih, yang garis-garis ini bisa jadi posisi beli di 448, 432 ya, di sini juga bisa beli. Jadi mungkin dia akan turun dulu supaya patternnya terbentuk. MACD Golden Cross. Oke, bagus sebenarnya trennya dari DOIT. Tinggal kalau kita belum punya, kita harus pintar untuk membeli buy on weakness saat dia retracement di zona demand. Kita masuk dengan PWS, Pitawalu Siwah DOIT. Nah, ini adalah chart PWS Bapak Ibu untuk DOIT. Kita trennya up ya, tidak ada sinyal karena sudah naik, dia sudah alertnya juga banyak, volumenya sangat besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya down. Terjadi akumulasi masih Bapak Ibu. Jadi kalau pakai pakai chart ini menggunakan candle Heikinasi, kita lihat di sini sudah ada support yang kuat. Naik, high, low. Jadi kalau sudah break untuk high, kita buy on weakness-nya kapan? Kita tunggu masuk ke zona warna abu-abu. Begitu dia masuk ke zona abu-abu, di situ kita buy on weakness. Lalu ini kan tinggi. Kalau kita mau beli, tunggu dia turun ke sini. Nah, zona ini kalau dia sudah kena, disitulah posisi kita ini. Karena ini adalah MA20 moving average zone ya, bukan garis lagi, dia zone. Moving average zone dia. Jadi demand zone adalah demand zone yang bergerak. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk buying pressure-nya 1,4, selling pressure-nya tinggi karena ada supply masuk dan dia speedometernya sudah ekstrim. Kita tinggal saatnya untuk buy on weakness ya. Tunggu dia turun ke zona ini baru kita beli. Baik, Bapak Ibu, itu saja after market close untuk hari ini, hanya membahas satu saham. Semoga pembahasan lengkapnya Bapak Ibu bisa aplikasikan ke saham lain. Kalau tidak berminat di DOIT, ya bisa lakukan saham yang lain. Mungkin mudah-mudahan trik-trik dan analisanya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Silahkan akses robotnya ada di Telegram bot untuk mengakses bot chatnya, dan mudah-mudahan nanti nextnya ada alert robotnya Bapak Ibu bisa terima. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di besok ya. Jangan lupa juga untuk voting ya, di join Telegram channelnya, voting weekly analisisnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.